Wes mulai Hai, tadi. Kak Ciens. Wes mulai sih. Oke. Udah. Ya. Bye-bye. Bye bye. Dadah. Dadah. See you later. Belum mulai. Udah bye-bye. Kak Ciens. Halo. Jumpa lagi dengan aku, Caca. Dan aku Bebe. Kita mau bahas masalah Apa ya? apa ya? BTW hari ini nggak ada Keiji karena dia sakit lagi. Kapan dia nggak sakit? Nggak, dia tuh sebenarnya gini loh. Kalau misalkan dia tuh mau recording, dia tuh sakit. Harus dipancing sama makanan dulu, taruh sini. Nanti Keiji bakal datang. Artinya, ya. Oke, kita mesti tahu ke depannya akan ada makanan di sini, guys. Nah, dia dia udah clock out kerjaan. Masih jam berapa ini, bro? Masih jam berapa nih, bro? Oh, udah jam 5. Jam 5 guys. Waktunya pulang. Astaga. Itu vibe banget nih, Kak. Iya. Anyway, so Kak Wewe kan Ya, udah bisa mentor. dibantu. Oh iya. Ya. Selamat datang. Oh. Selamat datang di Indomaret. Aduh, Aduh. kenapa jadi Indomaret? Oke, kan Kak Wewe ini mentor. Iya. Aku juga mentor. Iya. Gimana sih awal-awal tuh jadi mentor, nervous gak, Kak? Biasa nggak sih? Biasa. Tergantung juga sih sebenarnya. Soalnya waktu awal-awal jadi mentor aku sudah jadi apa ya, kayak sering ngobrol-ngobrol dulu sama orang-orang sebelumnya, jadi nggak seberapa nervous juga sih. Itu. Cuma mungkin kalau waktu pertama kali aku ngobrol di depan banyak orang gitu ya, wah itu iya, terbusa mulut gue. Rasanya kayak apa ya, sampai tenggorokannya kering, nggak bisa ngomong gitu loh, kayak kering banget dulu. Ya tapi selama terbiasa lama-lama, terus kebetulan yang Kak Caca tadi tanya ya, waktu pertama kali jadi mentor tuh kondisinya aku sudah sering ngobrol. Jadi ketika aku ngobrol di depannya orang, apalagi ini kan online gitu ya, Iya. jadi aku nggak seberapa terlalu mikirin gitu. Apalagi lingkunganku itu lingkungannya santai, kan di kantornya santai banget ya. Betul. Jadi ya santai banget guys, ada beanbagnya segala, bisa tiduran. Ya, anyway, jadi ya nggak terlalu senervous itu juga sih. Kalau Kak Caca gimana? Aku juga sama sih. Iya kan? Iya, aku Sama ya? karena aku mungkin kalau misalkan kita ngobrol masalah waktu dulu, waktu masih SMP, SMA, waktu zaman-zaman presentasi di depan kelas gitu, itu memang bener-bener kayak gemeter. Iya. Terus aku dulu orangnya tremoran gini. Oh ya? Iya, abis Nggak kebayang sih. abis presentasi pasti tremor kayak gini. Tapi abis itu ketika kuliah itu aku kayak bener-bener new year new me, bukan sih, Wih. tapi new university new me aja. New University katanya. Iya. Terus karena waktu aku kuliah, aku tuh punya visi misi buat aku waktu SMP SMA ini kan main males gitu kan. Terus karena males itulah aku jadi kayak aku nggak punya keberanian buat ngobrol di depan orang. Jadi waktu kuliah itu aku coba lebih beraniin diri, aku lebih luas. Terus jadi aku sering-seringin buat ketemu orang-orang kayak dosen, caper gitu lah, kejilan gitu ya? Iya. Jadinya waktu presentasi tuh mungkin awal-awal waktu awal masuk kuliah itu kayak aku nggak paham. Terus abis itu aku masih tremor-tremor gitu. Tapi abis itu lama-kelamaan jadinya malah diundang jadi MC, terus abis itu diundang presentasi di konferensi internasional. Oh, sampai ikut gituan? Iya. Keren. Jurusan apa ya Kak Caca? Desain grafis. Desain grafis? Iya. desain Tapi grafis. sampai ikut konferensi internasional? Kan karena ini ya aku kan tadi aku jelasin aku ngejilat dosen gitu kan. Iya. Ya. Terus abis itu sama dosenku tuh diajak kayak kamu mau nggak ikut saya penelitian gitu, karena saya tuh mau S3 gitu kan. Terus karena kalau misalkan S3 itu mungkin tesisnya itu harus dibawa ke konferensi gitu kan, harus Benar, harus dipresentasiin. ditunjukkan kalau ini benar-benar baru. Nah gitu, jadinya aku yang diajak buat presentasi bareng sama beliau. Kelihatan yang jilatnya seberapa banyak. Nah, kelewatan. Nggak apa-apa, memang kadang perlu jilat untuk survive. Gitu. Aku pun awal-awal waktu kuliah juga
Ya cukup sering jilat dosen gitu pura-pura aktif di kelas padahal dia sebenarnya males. Nah itu. Kebetulan masih online gitu ya guys kelasnya, jadi ya why not sekalian aja coba. Lama-lama ya apa kayak waktu di kampus gitu nyapa ramah sama dosen meskipun ya sebenarnya nggak kenal gitu ya. Ya pura-pura tawa aja, halo bu, halo pak, gitu. Lama-lama ya demi keselamatan nilai saya, jadi bisa aman gitu ya. Kebetulan itu juga awalnya targetku juga sih. Kayak aku cuma pengen IPK aku bagus gitu kan, makanya aku ngejilat dosen gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata ada dampak yang lain yang aku bisa rasain, yaitu kayak komunikasi, presentasi, leadership skill juga, bahkan itu kayak terus bisa bangun relasi juga lah sama dosen-dosen gitu kan. Bu Asit yang Semoga dosennya nonton ini juga gitu ya. ya, Ya, amin. ini sebenarnya dijilat bu, hati-hati bu. Pengakuan dosa dari seorang Caca. Iya, mohon maaf ya. Ya. Nah gitu, terus aku bisa sampai waktu itu kebetulan bisa jadi ketua pelaksana buat acara pameran nasional. Widih, ya kan? Keren banget. Iya keren banget. Terus bisa presentasi, ngasih sambutan di hadapannya Pak Dekan waktu itu karena Pak Rektor berhalangan hadir. Terus juga ada Wakil Rektor dan diliput gitu kan. Oh, sampai diliput? Iya sampai diliput. Masuk TV nih? Enggak sih. Oh nggak masuk. Iya. Coba masuk beritanya kampus gitu. Iya, masuk beritanya kampus, terus ya ada interview gitu lah. Yang ujungnya itu ngebikin aku jadi dapet beberapa ini sih, panggilan buat ngisi seminar. Tak segitu. Jadi narsum seminar, terus habis itu ya sampai sekarang akhirnya di Maxi aku ngajar dan gak ada kesulitan sama sekali. Yang mana ya KBW setuju nggak kalau misalkan aku bilang ngebangun stage fright biar kita nggak takut lagi sama ruang publik itu memang butuh waktu yang lama. Sebenarnya ada dua jenis orang sih kalau menurutku ya. Orang yang masih belum yakin dan merasa kalau stage fright itu ada, ya apa sih ngomong apa sih? Stage fright ya. Nah, tanpa dosa lewatin kamera. Wah, dilewatin lagi. Ya ini Kak Nana guys, Ikut parah podcast sih. harusnya. Kataku ikut podcast sih Kak. Gantiin aku sih Kak. Iya. Yuk ngomong. Ya saja sama tiket. Oh gitu. Tiket dulu. Ya ada yang piket guys. Anyway supaya memorinya Nggak habis. ini ya. Jadi kita sudahi saja. Oh, ini Betul. bagus Kak Geji. Ya, anyway, tadi kan bilang ya ada dua jenis ya. Yang pertama itu orang yang benar-benar percaya kalau dia punya stage fright dan itu biasanya perlu waktu untuk membiasakan ngobrol sama orang lain di depan orang gitu. Padahal sebenarnya stage fright dan seluruh jenis anxiety itu berasal pada diri sendiri kan. Apakah kita yakin kita ini kayak bisa deliver yang terbaik untuk mereka. Sebenarnya konsep aku harus mempersembahkan yang terbaik itu dari awal salah. Iya. Karena penyebabnya, ya ini nggak semua tapi sebagian dari penyebabnya stage fright ya. Itu ketika kalian maju ke depan lalu berpikiran aku harus menunjukkan versi terbagus dari apa yang aku buat. Padahal kalau kita pikir dari arah yang lain, ya ini jenis orang yang dua, orangnya itu mikirnya punya jenis pemikiran berbeda. Saya buat yang terbaik supaya entah bagaimanapun hasilnya nanti waktu presentasi itu tetap terlihat bagus karena saya sudah berusaha terbaik. Dan itu yang membuat aku dari awalnya nggak bisa ngobrol di depan umum menjadi orang yang kalau presentasi itu lancar banget. Beneran, jadi waktu kuliah itu sampai di tengah-tengah aku jadi orang yang kalau presentasi itu lancar banget, santai banget. Karena aku sudah kenal sama apa yang aku buat, aku ngerti plus minus dari yang aku buat itu apa. Jadi aku bisa dengan santai menjelaskan ke dosen-dosen, ke teman-teman yang lagi mendengarkan presentasiku. Ini loh buatanku. Bagusnya itu di sini, aku bisa ngelakuin ini, aku bisa ngelakuin ini. Kekurangannya mungkin ada di sini. Ini nanti akan dikembangkan dengan cara gini-gini ya. Intinya presentasi lah. Semakin aku kenal apa yang mau aku omongkan, semakin gampang untuk dibicarakan. Iya. Setuju. Iya kan. Jadi memang sebenarnya kembali ke
seberapa dalamnya kamu kenal dengan apa yang kamu buat, apa yang mau kamu sampaikan. Aku sendiri ada sedikit pembelajaran ya lagi-lagi dari YouTube. Jadi ini tentang pembelajaran Kamu cara tuh komunikasi. Sorry, kamu tuh kayak iPad kita. Jadi kalau kalian mau searching di YouTube, nanti tanya aku aja ya guys. Iya. Ya anyway. Jadi di YouTube itu ada orang yang namanya Vin Giang, itu ahli komunikasi dan dia itu mengajarkan bahwa instrumen terkuat dari manusia itu justru suaranya kita. Suaranya kita itu bisa mempengaruhi banyak hal termasuk otaknya kita sendiri. Jadi ketika orang itu yakin, nadanya itu dibuat sedemikian rupa supaya bisa meyakinkan orang lain juga. Dan itu juga perlu waktu untuk menguasai skill-skill tersebut. Dan ini dari kata-kata dari Vin Giang sendiri. Ketika kita mau berlatih untuk melenturkan cara bahasa kita atau cara omong kita biasanya kan cenderung untuk membaca teks yang mungkin skripnya kita. Terus kita kayak bisi-bisi, seperti itu kan. Padahal ketika di depan umum kita nggak mungkin ngomongnya seperti itu, ya kan. Kita pasti ngomongnya dengan suara yang cukup lantang, dengan nada yang berbeda supaya bisa deliver ke orang-orang. Dan justru itulah yang perlu kita lakukan saat kita latihan, saat kita rehearse. Jadi rehearse ini memang penting. Sehingga ketika kita ngomong di depan, kita mengulangi hal yang benar-benar sama 100% dengan apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dengan begitu itu kita tidak perlu memikir, habis ini aku harus ngomong apa sih, habis ini aku harus ngerangkai kalimatnya seperti apa, nadanya seperti apa. Nggak usah dipikir karena kita sudah siap. Jadi kembali ke persiapan aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah sadar kalau persiapan kita sudah maksimal, pasti lama-lama stage fright itu hilang, dan hilangnya akan cepat kalau di tahap itu. Mungkin kalau di sebelum itu bakal perlu waktu yang sangat banyak ya untuk menghilangkan stage fright-nya. Tapi kalau misalnya sudah sadar di poin itu, saya rasa cepat banget dah hilangnya. Mungkin bahkan nggak kerasa kalau sebelumnya sudah pernah punya stage fright. Lama-lama itu kayak aku sendiri lupa kalau dulu ngomong itu kayak gelagapan banget gitu. Iya, gagap gitu kan. Dulu aku tuh mulai nggak punya stage fright itu baru sadar itu setelah kalau nggak salah semester 6, pokoknya udah zaman aku udah magang gitu loh. Terus aku kan disuruh presentasi kan, magangmu ngapain aja gitu. Dan itu ketika yang lain itu bener-bener stuck sama PPT. Aku tuh PPT itu kayak cuma sekedar putih, terus abis itu kayak cuma headline doang gitu loh. Terus habis itu aku tuh bisa lancar dan alhamdulillah nilaiku juga dapat bagus gitu loh. Dan di situ aku ngerasa kayak kok bisa kayak gini. Oh ternyata aku baru sadar karena aku udah mempresentasikan hal yang aku pelajari, hal yang aku alami itu selama 6 bulan aku magang gitu kan. Benar. Karena udah ngalami itu sehari-hari, jadinya karena aku udah paham, ya aku udah ngerasa ya udah gitu, aku cuma tinggal menceritakan aja ke guru-guru aku ngapain aja gitu, ke dosen-dosen maksudnya. Ya, jadi intinya kan mengenal ya apa yang sudah pernah dialami sebelumnya. Ya, intinya gini sih, kalau misalnya menurut aku mungkin waktu SMP atau SMA gitu kita merasa benar-benar tertekan sampai punya stage fright buat presentasi nggak bisa, itu karena materi yang disuruhkan kita presentasi itu materi yang mungkin kebanyakan teori. Iya, kebanyakan teori dan baru diajarkan 1 minggu sebelumnya. Gitu kan. Dan jadinya kita tuh punya rasa takut buat mungkin takut salah, mungkin takut apa gitu. Nah, yang disayangkan di sini ada jadinya tuh akan terbentuk mindset dari SMP sampai SMA karena udah terbiasa punya stage fright, jadinya waktu kuliah juga dibawa. Iya, nggak ada perubahan. Sedangkan waktu kuliah itu sebenarnya disitulah kita harusnya kayak punya karakter development gitu. Kita di challenge untuk berubah di kuliah, karena ya nggak diperhatikan terus oleh guru ya kan. Kalau dulu di sekolah kan memang dilihatin sama guru ya, lingkungannya itu aja, kelasnya itu aja. Tapi kalau waktu kuliah kan sudah ya terserah kamu kan kuliah gitu ya. Jadi dosen-dosen itu pada nggak ngurusin sedetail itu, kamu lagi ada masalah apalah, nggak peduli. Pokoknya kamu ya kamu. Dan kalau misalkan udah kuliah, kalau udah presentasi gitu, kalau ya bagus gitu kan. Bener. Kalau misalkan jelek ya kamu ngeliat PPT doang ya udah gitu. Bahkan kadang slide itu nggak dilihat gitu loh. Iya benar. Mau bagus estetik terus bagaimana itu kayak ya udah nggak ngefek kalau misalkan waktu kuliah. Dulu mah waktu
masih SMP atau SMA, masih sekolah itu kayak oh dilihat nih, dijadikan aspek, dibaca bahkan dibaca, kadang. iya. Kalau sudah kuliah ke atas biasanya cuman baca 1-2 kata cuma untuk mancing, nginget-nginget ini bagian yang mana doang sih. Ya kan nggak perlu sampai bener-bener bikin skrip mendetail nih apa aja, apa yang harus disebutin. Nah mungkin karena yang dulu bikin gagap itu karena kita berusaha buat bener-bener ngikut ke skripnya itu tadi. Bener, berusaha untuk perfect sama skrip yang sudah dibuat. Jadi merasa skripnya ini yang sudah benar-benar diolah, yang sudah benar-benar paling bagus gitu, jadi harus diikuti. Padahal kalau mau memaksakan untuk ngikutin apa yang belum kita kuasai itu tambah sulit. Dan itu yang menyebabkan straight fright-nya itu ada. Nah kayak gini nih contohnya, waktu kita recording My Soundtrack pernah nggak ngasih skrip? Nggak ada sih. Nah ya udah. Nggak pernah sekalipun. Ini kita cuma ngobrol-ngobrol biasa BTW. Iya, karena kita maksudnya gini loh, problematika yang kita angkat waktu masih on track itu kita udah jalanin sehari-hari gitu kan. Jadi kita udah ngerti, oh pembahasannya bawa ke sini gitu. Jadi kita ya udah ngobrol sini, batasannya sampai sini, selesai di sini, udah kelar. Benar. Dan ini kan juga kita ngomongnya dari pengalaman kita aja, bukan apa yang tidak kita pernah alami gitu loh. Jadi kalau guru-guru mungkin cerita tentang teori di sekolah, kita kan nggak ngerti itu apa sebenarnya, kita cuma hafalan aja, makanya kita nggak ngerti, makanya kita nggak bisa presentasi. Lebih kayak kita ngeluh ya. Benar. Iya. Sebenarnya kita sekolah waktu presentasi itu ini ngapain sih materi kayak gini, nggak usah lah. Kan karena itu juga pengaruh juga sama minat kita juga. Benar. Gitu kan, karena sistem pendidikan di Indonesia itu apalagi memang memaksakan kita harus bisa semuanya gitu. Benar. Tapi ya eventually setelah kita kuliah kita kan bisa milih prodi kita sendiri, kita bisa menentukan kita mau fokus belajar apa di mata kuliahnya pun juga bisa milih gitu. Benar. Kan. Jadi kayak ya udah kalau misalkan nih teman-teman menurut aku ya kalau sampai nggak ada karakter development dan cuma stuck di gitu-gitu aja secara waktu masa kuliah itu kayak lumayan kebangetan sih jujur. Karena waste of time gitu 4 tahun terus habis itu nggak ada karakter development apa-apa gitu. Memang kuliah ini tempat dimana kita bakal mengalami banyak drama. Iya, ada gitu banyak ya. drama gitu. Jadi itu juga sebenarnya bisa digunakan sebagai karakter development sih ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika panitia, event atau mungkin organisasi itu justru ditekankan di sana. Kalau menurutku sih kuliah itu tujuannya lebih banyak ke itu daripada ke pembelajaran ya. Benar. Karena pembelajaran pun ya sebenarnya kan online ada ya banyak ya. Tapi sedangkan pengalaman itu unik, one and only. Apa yang kalian alami tidak mungkin sudah ada di internet. Meskipun ada pun pasti ada yang berbeda dari hal tersebut. Entah itu waktunya, entah itu orangnya, jumlahnya, dan sebagainya. Banyak banget yang pasti benar-benar bikin kalian merasa kayak pengalaman ini unik. Cuma aku yang mengalami ini. Dan kalau kita tidak mengalami hal seperti itu, kalau kita cuma dengar dari orang aja nggak merasakan secara langsung itu kayak ya cuma cerita doang nggak kerasa gitu ya. Nggak kerasa. Iya. Gitu. Nah ya itulah intinya kalau misalkan teman-teman ini sekarang lagi ngalamin stage fright, takut buat ngomong di depan publik, takut buat komunikasi, coba deh lebih terbuka lagi sama lingkungan sekitar, coba ngobrol-ngobrol sama orang-orang, mungkin bisa dosen, bisa cutting, bisa orang-orang di luar prodi gitu. Jadi kayak ya cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja biasa, bukan nongki ya, tapi lebih ke arah kayak kepanitiaan atau gitu. Ajak ngomong apa yang kalian benar-benar pahami dan kalau bisa benar-benar bermaksud seperti itu kata-katanya, jangan dibuat-buat. Santai aja, anggap aja kayak dosen itu sebagai teman kalian, tapi tetap harus sopan ya, tetap harus sopan. Ada batasnya, ada batasnya. Iya benar. Jadi inti pada podcast ini adalah bersosialisasi lah. Nah, Benar. kamu kenapa kok nggak masuk sih? Iya, kenapa kamu gak ikut aja deh Kak Keji? Gak ada kursi. Itu nggak ada. Nggak ada. Banyak alasan Kak Keji. Nggak. Ya intinya meskipun kita introvert, meskipun kita nggak mau ataupun susah ya untuk ngomong di depan umum, Iya, walaupun mau nggak kalian mau, wibu juga. oh Kan biasanya ternyata, wibu kan introvert kan. iya benar sih, ya memang rata-rata seperti itu. Tapi anyway, mau nggak mau kita memang tetap harus berinteraksi dengan orang lain. Namanya kita makhluk sosial ya. Betul. Kita memang perlu
ada orang lain supaya bisa hidup bersama, supaya bisa berkembang bersama. Bahkan perkembangan pun itu tergantung sama lingkungan. Ketika lingkungan kita jelek, otomatis di mindset kita adalah oh ini hal yang normal di sekitar kita, sehingga yang terjadi adalah kita juga ikut terpengaruh. Baik itu kita mengikuti tindakan tersebut atau mindset kita yang terpengaruh oleh lingkungannya. Dan itulah yang membuat kita menjadi karakter yang unik, makhluk sosial, di mana kita bisa saling memengaruhi satu sama lain, kehidupan satu sama lain, kebiasaan satu sama lain, lingkungannya dan sebagainya. Jadi ya, kalau teman-teman yang introvert, saran dari saya, cobalah untuk apa ya ngomongnya, ngobrol. Iya. Ya ngobrol sebenarnya, Ya, ngobrol coba aja. lebih terbuka aja sama orang-orang. Kayak aku tahu bakalan susah banget buat Benar, teman-teman yang sangat introvert. susah. Apalagi kalau misalkan udah introvert, pemalu lagi, Iya, gitu kan. itu aduh. Ya, tapi ya udahlah, coba lebih rileks lagi. Coba lihat kalau misalkan mungkin ada kesempatan nanti bisa jadi sesuatu yang fun gitu. Kalau misalkan udah dimulai terus itu ternyata kenalan ternyata orangnya kayak gini ya gitu, seru ya ngobrol sama orang ini gitu. Nanti ada banyak hal yang bisa kita ambil. Itu bukan nggak cuma buat stage fright juga, tapi juga buat nambah teman baru. Benar. Mungkin bisa nambah perspektif baru juga gitu. Benar. Alright, so Mungkin itu dulu ya hari iya, ini. itu aja nih kalau gitu. Kak Keiji nih, ayo Kak Keiji say goodbye aja deh. Ya, Kak Keji deh yang tutup. Ayo, Ya, yang tutup. minimal lakuin sesuatu lah, atau Iya. kasih makan lah ke kita. Minimal intinya kalian bersosialisasi ya. Jangan no lab. Oke. Oke, saya mentions kalau misalkan mau ngeliat perbincangan kita yang gak jelas ini, At least ada artinya lah. iya, artis ada artinya lah. Benar. Artis kita bahas ini kayak nggak cuma omong kosong aja, tapi memang udah kejadian. Dan tahu nggak sih kenapa kok kita itu bahas ini? Itu karena Cukup banyak orang yang merasakan. iya, karena cukup kan gini. Ini karena keluh kesah kita. Jadi ini kita mengeluh dengan konten. Kita tapi biasanya juga. Sebagai For- kode-kode ke atasan kita. for your information ya, Enggak tapi sih. aku tuh ngambil ide-ide buat kontennya Maxi on Crack itu dari Morning Huddle. Oh. Jadi waktu Morning Huddle itu terus habis itu ditanyain apakah Anda punya masalah gitu, problematika Anda sehari-hari itu apa gitu. Nah, teman-teman Maxians pasti kan juga pernah yang ngisi kan. Terus aku lihat tuh, oh dia punya problem ini. Oh dia ternyata pagi ini bannya pecah jadi harus ketambal ban gitu kayak. Iya sumpah kayak ini nih dijadiin konten, jadi kayak semuanya serba harus jadi konten gitu sih. Oke, so Ya, Stay tune. Dapat pesan dari Jessit nih, kalau syuting harus ceria. jadi kita bikin season yang lesson. Ya kita kan sesinya langsung nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa, santai. Anyway, ya mungkin itu aja dulu untuk kita hari ini. Stay tune untuk video-video berikutnya. Ya, Maxi on Dadah. Crack setiap hari Sabtu. Bye bye. Maksimal Salam, ceria. Ini tak keplak. Nih yo.